Yang pertama, tujuannya kita saling mengenal. Bapak dan ibu itu harus mengenal siapa pengurus pondok, dan kami juga harus mengenal siapa santri kami dan siapa orang tua santri-santri kami. Ibarat orang nitip, sampean harus percaya kepada orang yang dititipi dan tahu saya titip sama siapa tadi, oh sama itu, sama ini. Ya. Jangan sampai Bapak Ibu nitip sesuatu kepada lembaga atau instansi yang Bapak sendiri tidak kenal, apalagi tidak dipercaya. Oh, nggak percaya kok dititipi. Maka anggaplah anak-anak kita itu pekerjaan kita bersama. Maka saya harus mengenal sampean, sampean harus mengenal kami, agar tujuannya itu sama. Pondok ini mau dibawa ke sini, oh sampean tahu tujuannya, oh ke sini arahnya. Jangan sampai begitu naruh anak saya tidak tahu mau diapakan, terserah gitu. Ya, sebaiknya jangan terserah, diserahkan tetapi sampean tahu tujuannya. Maka pada hari ini kita berkumpul, bertemu, saya sampaikan pondok ini arahnya ke sini, yang digunakan kendaraannya ini. Ibarat sampean mau nitip, Pak, antar anak saya ke terminal Lempake, ya kan? Sampean kenal supirnya, sampean kenal kondekturnya, sampean mengenali bisnya, kendaraan yang dipakai apa, odong-odong, truk apa pick up. Ya, kalau odong-odong tentu lama misalnya. Kalau pick up anak saya khawatir nanti di tengah jalan malah terlempar. Ya, dikenali dulu lembaganya, bukan pada bangunannya, tetapi pada sistem yang digunakan. Nah, insya Allah akan sampai tujuannya itu. Maka pada hari ini mungkin sekilas akan saya sampaikan beberapa hal yang terkait dengan Pondok Pesantren Al-Wa'id ini. Yang pertama mungkin sekedar pengenalan. Al-Wa'id itu ditulisnya pakai D, tetapi pengucapannya zo yang benar. Al-Wa'id, asal katanya kalau kita belajar nahwu shorof itu dari kata wa'azo. Wa'azo ya'izu izotan, masdar mimnya mau'izah. Mau'izah ini sebenarnya ada tertulis tapi tertutup di sini ada. Itu ada di surat An-Nahl ayat 125. Ya, Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. Apa bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada kalimat mau'izah di situ. Kalau yang sering ibu-ibu majelis taklim, yasinan, sholawatan biasanya ada itu acara semacam ini gimeniku mau'izatul hasanah. Sering gitu ya. Sehingga mbak disampaikan kalian Ustaz Masmudin. Orang Jawa kan. Bedok gitu. Nah, kata mau'izah itu fa'ilnya, pelakunya, subjeknya itu wa'id. Ya, mau'izah itu nasihat yang baik. Mau'izatul hasanah, nasihat yang baik. Orang yang memberi nasihat namanya wa'id. Maka pondok ini dinamai Al-Wa'id.
mudah-mudahan menjadi nasihat bagi kita semua. Amin. Ya, yang belum tahu dinasehati menjadi tahu. Yang belum ngerti dinasehati menjadi ngerti. Ya, yang bodoh dinasehati menjadi pintar. Yang sudah pintar dinasehati tambah pintar. Yang sudah tambah pintar dinasehati biar tawadu. Ya, ada yang lebih tinggi lagi daripada sekedar ilmu. Orang berilmu tidak berakhlak kurang berguna. Ya. Orang berakhlak tidak berilmu berguna bagi dirinya sendiri. Tapi kalau orang yang berilmu berakhlak, ya, insya Allah dia akan bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Dan inilah sebaik-baik manusia yang hidup di dunia, yakni khairun nasi anfa'uhum linnas. Bapak dan Ibu, saya kalau kelamaan dikensreng-sreng aja kan Pak, habis waktunya gitu ya. Karena jam 11 itu sudah harus selesai acara ini. Nah, acara pembukaan ini, dialognya. Nanti setelah itu baru penampilan anak-anak itu tampil paling tidak dari jam 11. Nanti ada habsi, ada kur, ada puisi, ada pidato 3 bahasa. Itu akan ditampilkan di hadapan Ibu hasil gemblengan kami selama kurang lebih setengah bulan. Ya, karena ada yang di sini belum sampai sebulan. Ya, ada yang baru masuk tanggal 13, ada yang sudah masuk tanggal 1. Ya. Habsi itu kira-kira 2 minggu ya latihan ya. 2 minggu. 2 minggu pun tidak tiap hari karena pelatihnya hanya datangnya Sabtu Minggu. Ya. Dari tidak ngerti, saya aja namanya tidak ngerti. Ya. Apa itu caldi, apa itu tahunya bass, tahu kalau bass itu. Ya, sampai kemudian bisa memukul dengan teratur itu perlu latihan. Ya, itu perlu latihan. Kalau ilmu itu perlu belajar. Kalau keterampilan itu perlu latihan. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tadi bicara itu sehingga kemudian kami namakan pondok ini Al-Wa'id. Ya, mudah-mudahan menjadi nasihat. Nasihat itu tidak hanya bil qaul, nasihat bisa bil af'al atau bil hal. Ya, sesuatu keadaan yang tidak ngomong, tidak bergerak tapi menjadi nasihat. Ya, diri kita itu menjadi nasihat. Kalau Bapak Ibu rambutnya sudah mulai putih, giginya sudah copot satu-satu, pendengarannya mulai berkurang, ya, jalannya sudah mulai pelan, mulai nunduk, balapan sama mentok aja kalah gitu. Itu nasihat bagi kita. Oh, sampean sebentar lagi mau pindah alamat itu. Ya, ke rumah masa depan, yakni kuburan. Maka hati-hati dan persiapkan sebaik-baiknya. Itu ya, kalau kita sudah merasakan itu nasihat yang muncul tanpa kata, tanpa gerak, yang ada di dalam diri kita bisa menjadi nasihat. Oh, ternyata anak saya sudah gede ya. Kemarin SD, sekarang sudah SMP. Oh, tahu-tahu sudah lulus SMA, sudah minta kuliah. Ada yang sudah minta kawin, berarti saya sudah tua ini gitu ya. Yang sudah kawin tahu-tahu sudah punya anak aja. Ada yang belum nikah sudah punya anak duluan. Oh, anak ajaib misalnya. Berarti saya sudah jadi kakek. Ini nasihat bagi kita. Sebentar lagi kita akan menjadi orang top. Orang top itu tua, ompong, peot. Singkat top. Ya. Orang Jawa menyebutnya umurnya 17 pindo, kudune telas pipine kendo. Nah, saya kemarin membaca ada
Kalau nanti yang YouTuber atau blogging cari film judulnya Monsieur Ibrahim, itu film Prancis. Itu menceritakan kehidupan seorang anak Yahudi umur 7 tahun di satu apartemen. Dia tinggal di atas, orang tuanya itu orang berpendidikan tinggi, ibunya profesor di sebuah perguruan tinggi. Tinggal di apartemen yang tingkat, di paling bawah itu ada tinggal orang berkebangsaan Turki, keturunan Turki. Ya saya Turki juga sebenarnya, turunan gitu. Turki itu di Eropa sana. Kemudian setiap hari anak Yahudi itu namanya Jad. Jad itu belanja di warungnya orang Turki. Warung kebutuhan sehari-hari. Setiap hari belanja. Dan setiap belanja si Jad ini mencuri satu potong coklat. Ya, tanpa ketahuan belanja-belanja. Terus dia nyelipkan ngambil satu potong coklat. Ya, dibawa tanpa dia merasa diketahui. Padahal si Ibrahim pemilik warung itu tahu tapi tidak pernah ngomong. Ya, sampai suatu saat si Jad anak umur 7 tahun ini ketika belanja tidak mengambil coklat. Kemudian dipanggil sama kakek Ibrahim karena umurnya sudah 67 tahun. Nak sini, ada yang ketinggalan. Dicari, tidak ada Pak. Sudah semua ada. Apa ini? Coklat. Nah, si anak ini kaget. Loh, memang selama ini Bapak tahu? Tahu. Ya. Berarti Bapak tahu kalau saya mencuri? Tahu. Kenapa tidak ngomong? Tidak apa-apa. Ya. Akhirnya si anak kecil ini memohon-mohon kepada Ibrahim ini supaya jangan menceritakan kalau dia selama ini mencuri ke orang tuanya. Habis Pak, kalau saya tahu, orang tua saya tahu. Ya, tidak apa-apa. Mulai sekarang kamu boleh ambil coklat satu itu sebagai hadiah. Yang penting jujur. Ya, yang penting ngomong terus terang. Ya. Sehingga pada suatu saat karena merasa Ibrahim ini tidak menceritakan ke orang tuanya, menjadi akrab antara Jad dengan Ibrahim orang Turki ini. Sampai suatu saat semakin besar, semakin dia punya masalah. Setiap dia masalah diadukan kepada kakek Ibrahim ini. Ketika ada masalah, apa pemecahannya? Pemecahannya adalah ambil satu kitab di dalam satu kotak kayu, kemudian dibuka. Dibuka sekenanya. Buka aja, mata merem buka. Kemudian oleh Ibrahim dibacakan ayatnya. Kemudian disimpulkan dari 2 lembar Al-Quran itu, itulah jawaban setiap permasalahan. Dan benar. Jawabannya itu benar. Ada masalah ini, buka Al-Quran, bacakan, kemudian dijawab permasalahannya. Sementara si anak kecil ini tidak tahu itu apa, buku apa itu tidak ngerti. Ya, taunya itu buku sakti. Setiap ada masalah dibukakan, dibacakan, ketemu masalah jawabannya. Ya, sehingga pada suatu saat orang ini meninggal, Ibrahim ini meninggal. Ya, kemudian oleh anaknya Ibrahim kitab itu dihadiahkan kepada si Jad ini, anak Yahudi itu. Ya. Menangislah dia. Kemudian dia ambil di peluknya kitab itu sebagai representasi rindunya kepada kakek Ibrahim itu. Sehingga pada suatu saat ketika dia punya masalah, dia buka itu kitab, tapi dia tidak ngerti. Ini apa? Selama ini dibuka oleh kakek Ibrahim, saya tidak ngerti. Akhirnya dia minta tolong kepada temannya yang mahasiswa dari Tunis. Coba bacakan ini dan apa maksudnya. Kemudian dibacakan oleh orang Tunisia yang muslim itu, oh ini maksudnya ini begini. Kemudian ini jawaban dari permasalahan saya. Apa ini kitab ini namanya? Ini kitab suci Al-Quran. Kitab apa itu? Ini kitab sucinya orang muslim. Akhirnya orang Yahudi bertanya, bagaimana saya bisa jadi muslim? Apa syaratnya? Cukup bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah bersyahadat dia menyatakan muslim,
dia pelajari itu Al-Quran dari awal. Ya. Setelah dia pelajari, orang tuanya tahu anaknya pindah agama jadi Muslim. Kemudian marah, dipanggil. Setelah dipanggil, ditanya menjawab, sampai kemudian seluruh profesor di perguruan tinggi di teman-temannya itu dikumpulkan, disidanglah anak Yahudi itu, Sijat itu yang sekarang sudah menjadi dewasa. Ya. Tetapi semua, kata dia, tidak ada yang bisa merubah keyakinan saya. Sampai suatu saat dia berkata, saya menjadi Muslim justru di tangan orang yang tidak pernah bicara agama. Ya. Kakek Ibrahim itu tidak pernah memanggil anak itu, hai Yahudi, hai kafir, hai ahli neraka, tidak pernah. Dia tahu itu Yahudi, tidak pernah juga diajari agama Islam itu begini-begini, tetapi dia praktekkan dengan akhlaknya. Bagaimana dia membimbing anak, bagaimana mengatasi suatu permasalahan. Dari situlah kemudian merasuk ke dalam jiwa anak Yahudi itu. Ya, sehingga sampai waktu dia disidang, dia mengatakan, saya menjadi Muslim di tangan orang yang justru tidak pernah belajar atau tidak pernah bicara masalah agama. Ya, sampai suatu saat dia buka seluruh Al-Quran, ada satu lembaran peta yang ditandatangani oleh Ibrahim, dan di bawahnya tertulis kalimat ayat Al-Quran, Quran surat An-Nahl ayat 125. Apa itu bunyinya? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah orang-orang itu ke jalan agama Allah bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, ya, dan nasihat yang baik. Hikmah itulah contohnya seperti perbuatannya Ibrahim itu, tanpa dia ngomong, tanpa dia mengajari agama, tapi nilai-nilai agama merasuk kepada anak itu. Hasan Al-Basri, ulama besar, punya rumah bertetangga dengan orang Yahudi. Ada air yang bocor mengalir ke rumahnya, puluhan tahun tidak pernah lapor. Kemudian Yahudi bertetangga itu datang, ini air dari mana? Kata Imam Basri, ini air dari rumahmu. Ngalir ke sini? Iya. Kenapa tidak kamu ngomong? Biar saja. Ya. Sampai akhirnya Yahudi itu menyatakan, saya masuk Islam karena akhlaknya Imam Al-Basri. Tanpa didakwai, tanpa ngomong agama, orang dengan hikmah bisa mengikuti agama kita. Nah, itu sedikit kisah tentang kalimat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah. Kemudian si Jad ini ketika masuk Islam merubah namanya menjadi Jadullah Al-Qur'ani. Kemudian dia pergi ke Afrika, dia berdakwah, mengajak orang-orang Afrika dengan hikmah, dengan mau'izah yang hasanah itu, sampai dalam waktu sekian tahun 6 juta lebih orang di Zulu, ya, di Kenya, di Kongo dan sebagainya itu masuk Islam karena dakwahnya Jadullah Al-Qur'ani yang dulunya adalah orang Yahudi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sekilas tentang surat An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah. Kemudian pondok ini itu misi besar, nilai-nilai besar, bahwa kita akan mengajak mereka ke jalan yang benar tanpa harus ada sesuatu yang menimbul masalah, ya, dengan hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalaupun terjadi perselisihan, maka wajadilhum billati hiya ahsan, maka berselisihlah dengan cara yang baik. Kalau ada orang mengajak debat, lebih baik kita mundur meskipun kita benar. Jangan berdebat meskipun kita benar, karena perdebatan akan menimbulkan perselisihan. Visi dari pondok ini yang pertama adalah cerdas spiritual, cerdas intelektual, terampil dan mandiri. Ya.
Kalau Bapak Ibu belajar teori konvensional, itu dalam tubuh kita itu terbagi menjadi 3. Ya. Kalau kata Luqmanul Hakim dalam kitab Nasoil Hudab itu, innan nasa salah satu aslas. Manusia itu terbagi menjadi 3 bagian. Menurut Imam Ghazali juga manusia itu terbagi menjadi 3 bagian. Kalau menurut Imam Ghazali 3 bagian itu adalah 1 ruh, ya, yang kedua jiwa, yang ketiga jasad. 3 bagian manusia itu kalau pengen disebut insan kamil, manusia yang sempurna, maka harus ada 3-tiganya. Ada orang jasadnya utuh, ada ruhnya, ada jiwanya, manusia sempurna. Dia bisa berpikir, dia bisa bertindak dengan benar. Salah satu saja tidak ada, bukan manusia namanya. Jasadnya ada, ruhnya tidak ada. Disebut manusia apa bukan? Mayit. Ya. Mayit. Kalau manusia namanya macam-macam, nanti kalau sudah meninggal namanya 1, mayit itu atau jenazah. Ya. Kalau kambing katanya, kalau kambing kok semua nama kambing, tapi begitu mati namanya banyak. Ada kambing kuning, ada sate kambing, ada gulai kambing, ada opor kambing, gitu kan ya. Nah, kalau misalnya ada roh, ada jasad, tidak punya jiwa, hidup dah dia, hidup, jasadnya kuat, tapi tidak punya jiwa. Orang ini tidak sempurna, perlu dimasukkan rumah sakit jiwa, alias orang gila. Maka 3 kelompok ini yang saya ambil adalah ada bagian manusia dari leher ke kepala, ini sumber intelektual, ya, karena puncaknya ada di dalam otak. Ya. Otak ini bendanya, hasil kerjanya namanya pikiran. Ya. Karena ada orang punya otak yang terdiri berbagai ribuan sel itu, kalau tidak bekerja tidak mikir dia. Punya otak apa enggak kamu gitu. Otak ditaruh di dengkul gitu. Ya. Itu artinya dia sebenarnya punya otak, tetapi tidak punya kemampuan berpikir. Ya. Adanya di ruang kepala. Inilah sumber kecerdasan intelektual. Kita belajar, kita namanya sinau, kita mengikuti ilmu dan sebagainya, masuk ke wilayah intelektual. Matematika pinter, mahfuzat hafal, hadis ngelotok, Al-Quran di luar kepala sampai nggak enak sama sekali. Ya. Itu ada di sini. Kemudian ada wilayah dari leher ke perut, itu wilayahnya spiritual. Ya. 2. Jadi kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kemudian yang ada anggota tubuh ini dilatih menjadi terampil. Namanya punya otak, punya pikiran, punya hati, punya keterampilan. Nah, 3 komponen inilah yang akan diusahakan di pondok ini ditempatkan kepada anak semuanya. Yang pertama apa? Spiritual, dilatih, ya, sholat tahajud, puasa, Senin Kemis, sholat berjamaah, tidak jamaah dihukum, wirid harus selesai, sebulan sekali ada istighosah, ada manakib, ada malam Rabu apa namanya? Mujahadah, sholawat umi, sholat tasbih 4 rakaat, sholat hajat, kemudian baca sholawat 1000 kali. Ya. Jangan-jangan bapaknya belum pernah ini baca sholawat 1000 kali. Ya. Belum ya. Padahal kata Nabi, man sholla alaiya wahidan sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang bersolawat kepada saya 1 kali, Allah bersolawat kepada orang itu 10 kali. Kalau 1000 kali kalikan 10 berapa itu? Ya, banyak. Dan solawat itu nanti insya Allah menjadi syafi'an, menjadi syafaat penolong kita
di akhirat kelak ketika kita mencari penolong. Minta tolong Nabi Adam tidak bisa, minta tolong Nabi Ibrahim tidak bisa. Yang bisa hanya menolong adalah yang memberi syafaat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau sampai tidak pernah bersolawat kepada Nabi, nggak nyambung, Nabi nggak tahu. Nah ya Rasul, saya umatku, tolong umatku, gak kamu pernah bersolawatkah kepada saya? Kok saya nggak pernah dengar ya? Nah ini bagian dari pembinaan spiritual agar anak-anak muncul sifat tawadhu, hormat kepada orang tua, takzim kepada guru, menyayangi yang lebih muda, ya, menghormati yang lebih tua, sikapnya tidak ugal-ugalan, ngomongnya terkontrol. Ya. Ini bapak ibu, anak ibu ini minggu pertama itu ngomongnya masih luar biasa. Kadang-kadang pun binatang keluar semua. Anjing tuh katanya. Ya. Buset dan sebagainya, masih ada yang begitu. Ya. Minggu pertama, alhamdulillah kurang lebih 1 bulan sudah mulai itu tidak ada. Ya. Kamu kalau marah sama teman, nggak usah ngumpat satu-satu. Kalau mau lengkap, sebut aja dasar kebun binatang. Ada semua sudah ular, kodok, ya, biawak, buaya ada di dalamnya. Daripada hanya nyebut anjing, babi, cuma 2. Coba sebut aja kalau marah, misalnya nggak bisa nahan diri, dasar kamu kebun binatang. Lengkap sudah. Masih kurang lengkap dasar hutan limbah. Lebih lengkap lagi Tarzan ada di sana. Ya. Jadi yang tadinya suka teriak-teriak manggil teman, itu alhamdulillah sudah mulai berkurang. Nah, biasanya sering kalau dimain bola itu paling banyak teriak-teriak. Supaya mengurangi teriak, saya sendiri Pak yang turun main bola sama anak-anak. Ya. Malah hari pertama sudah di-sliding sama Diki kasih apa itu? Ayo. Orang tua di-sliding ya terbanting. Lihat sama anak kecil. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi ada 3 hal yang akan kami lakukan. 1, pembinaan spiritual agar muncul kecerdasan spiritual. Yang kedua, pembinaan kecerdasan intelektual, yakni dengan masuk kelas, belajar matematika, belajar IPA dan lain sebagainya, pengetahuan umum. Nah, kebetulan ada guru-gurunya yang hadir di sini. Ini namanya Ustadz Anta Suryajaya, teman kami seperjuangan. Itu wakil pimpinan pondok. Ada Ustadz Karnadi, ini lulusan dari Pondok Modern Ibadur Rahman, sekarang kuliah jurusan Bahasa Arab semester berapa? Semester 7, sudah mau selesai. Kemudian ada Ustadz Marzuki, ini dari Jambi, lahir asli Jambi, SMP, SMA di Jambi, kuliahnya di sini ikut saya. Sekarang sudah semester akhir, lagi proses skripsi jurusan Manajemen Pendidikan Islam MPI. Ya. Ustadz Ahmad Marzuki itu kemampuan lainnya adalah bidang kaligrafi. Makanya kalau Bapak Ibu lihat ada kok rame ya, ada tulisan ini, ada tulisan itu, yaitu kerjaannya beliau itu. Ya, Ahmad Marzuki. Nanti akan ditularkan kepada anak didik kita, anak ibu sekalian, supaya muncul setelah kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, ada ada keterampilan. Habsi itu keterampilan, Bu. Ya. Keterampilan itu dilatih. Ya. Biar kalau di kelas nggak bisa hafal-hafal, tapi kalau sudah pegang itu, jagonya bisa. Saya aja nggak ngerti. Padahal kalau disuruh menghafal surat An-Nas setengah mati nggak hafal-hafal.
Kenapa itu? Ada kecerdasan sendiri. Tidak ada manusia yang sempurna. Pasti punya kelemahan dan pasti punya kelebihan. Maka pada awal-awal ini konsep kami adalah gali prestasi, gali potensi, raih prestasi. Kita lihat masuk kelas setengah hari, setelah itu dibiarkan bermain, kemudian diarahkan seperti ini. Oh, baru ketahuan ternyata anak ini punya kemampuan yang orang lain nggak bisa. Ya. Walaupun di kelasnya baca aja susah, tapi di luar kelas dia punya keterampilan. Nah, ini berarti kelebihan. Nah, itu digali potensinya supaya dia berprestasi sebagaimana teman yang lain. Prestasinya di bidang yang berbeda-beda. Kemudian ada apa namanya? Ada di ujung itu Ustazah Dian Fitriani yang nemeni anak-anak itu lihat di sana. Ya, mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah semester 3. Dulunya dari Pondok Modern Ar-Rahmah. Ada di sampingnya Ustazah Titi Yulistia. Ustazah Titi ini guru bahasa Inggris, lulusan sarjana S1 bahasa Inggris Unmul. Ya. Kemudian ada Ustazah Muslimah, Muslimatun Nisa. Dia baru lulus dari Pondok Modern Ibadur Rahman untuk membina pengembangan bahasa. Kemudian ada di sampingnya itu Ustazah Robiah Al-Adawiyah. Ya, dulu dari Pondok Modern Ibadur Rahman, pernah jadi murid saya selama 7 tahun dari kelas 1 sampai kelas 6, pengabdian setahun. Setelah hati kelihatannya mau ngabdi sama saya terus. Nggak tahu dia yang kesangkut apa ya saya yang nyangkol gitu ya. Ibarat tumbuh nemu tutup sudah klop gitu. Kemudian ada Ustazah Dewi Sutarningsih, guru matematika. Beliau adalah lulusan S1 Unmul Matematika. Tugas pokoknya ada di SMP Negeri 31 ya 28 Lawabakung. Nah, beliau siap membantu anak-anak kita belajar matematika. Walaupun kadang-kadang baru dengar namanya saja anak-anak sudah pusing katanya. Belum belajar baru dengar apa pelajarannya ini matematika. Ya. Kenapa kok ditakuti? Padahal itu mengasah otak kita. Kemudian ada di sampingnya Ustazah Asni. Ustazah Asni ini S1 Unmul Kimia ya. Insya Allah nanti akan mengajar IPA. Kemudian yang terakhir ada Ustazah Ririn Widiawati. Itu dulu dari Pondok Modern Ar-Rahmah Putri, kemudian melanjutkan di IAIN STAIN dulu namanya, jurusan PAI ya. Sekarang apa namanya, beliau adalah istri dari Ustadz Anta Suryajaya. Nah, kemudian ada ini Ustadz Akbar dari Resak ya. Dia punya kemampuan bidang tilawah ya. Kalau urusan azan sama ngaji, nah itu beliau. Nanti yang membina anak-anak untuk supaya tilawahnya bagus. Termasuk kakaknya ada Ustadz Marsolan. Ya. Di sampingnya adiknya, sampingnya kakaknya. Kakak beradik tapi beda bentuk ya. Ya. Itu tapi tetap sama bagaikan pinang dibelah dua. Belaknya meset. Besar satu. Ya, itu Ustadz Mazwan, itu S1 lulusan IAIN jurusan Bahasa Arab. Jadi ada 1, 2 saya sendiri guru Bahasa Arab bersertifikasi. Jadi ada ustazahnya juga dari yang konsen di bidang Bahasa Arab.
ada bahasa Inggris, ada Ustaz Fathur Rahman Fedo ini baru lulus dari Ibadur Rahman. Insya Allah nanti yang akan mengembangkan leadership training karena dia bagian pramuka termasuk bahasa juga. Nah ini Bapak Ibu nanti bisa sudah mengenal. Dan yang terakhir kami sampaikan ada penasehat pondok kami, Dewan Penasehat Pondok Al-Wahid, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Silahuddin Abu Nur LC. Ya, beliau dari Madinah. Beliau adalah guru saya. Alhamdulillah beliau membina, mengasuh pondok pesantren di Kilo 8 dan di Pondok Al-Wahid itu bertindak sebagai Dewan Penasehat. Kami yang masih muda-muda itu melalui bimbingan beliau, insya Allah mudah-mudahan bisa membawa anak didik kita menjadi manusia yang cerdas intelektual, cerdas spiritual, dan cerdas kemandiriannya, mandiri dan terampil. Ya, yang saya dulu sebut adalah tadi mandiri. Mandiri itu bagaimana anak supaya belajar melepaskan diri dari orang tua. Jangan dikekang terus karena pada saatnya akan berpisah. Sampai kapan bapak dan ibu mau menggenggam anak ibu kalau tidak pernah dipersiapkan untuk berpisah? Pasti pada saatnya akan berpisah. Kalau bukan ibu yang memisahkan diri, anak yang akan memisahkan diri. Tidak mungkin bersama selamanya. Semakin besar dia menjadi dewasa, punya pikiran sendiri, punya pola hidup sendiri, nikah pisah sama ibu, punya pekerjaan sendiri, pisah sama bapak. Ya. Makanya mulai sekarang harus belajar untuk memisahkan diri dan mandiri secara fisik. Ya, bukan kalau gitu berarti pisah hilang, enggak. Ya. Dipersiapkan anak itu nanti kalau sekarang masih belajar merangkak, lama-lama bisa berdiri sendiri, lama-lama bisa berjalan sendiri. Kalau sudah dia bisa berjalan sendiri, pasti akan mencari jalan sendiri. Nah, kalau ibu diam di sini, anak jalan pasti pisah. Kan begitu. Ya, makanya mulai sekarang tidak usah Bapak Ibu khawatir nanti pondok anak saya nanti makannya kayak apa, tidurnya kayak apa. Ya. Kalau makan enak, tidur enak, tidak usah dilatih. Ya. Tapi kalau tidur susah, makan tidak enak, itu perlu latihan. Makanya di pondok inilah tempatnya anak, bapak dan ibu dilatih untuk bisa mandiri. Saya pernah menjadikan ke ibu, nanti ada laundry. Laundry itu saya menyucikan beberapa baju kemudian diajari. Ternyata setelah saya kumpulkan berapa kali anak-anak saya tanya, mana baju kotormu sini? Saya cuci sendiri Ustaz. Bisa nyuci? Bisa. Nah, kalimat bisa aja gak mending. Begitu tidak cuciannya ya karu-karuan gitu loh ya. Ucek-uceknya jinjek-jinjek. Untung nggak di sungai, pukul-pukulkan di batu gitu ya cara cucinya. Ya. Tapi katanya sudah direndam sama rinso saja. Nah, terus ya habis itu ya sudah dibilas, dan dikucek. Ada tulisannya rinso mengucek sendiri gitu. Mencuci sendiri. Apalagi ada sabun yang katanya dengan tenaga 12 tangan gitu ya. Cukup direndam ternyata ya. Ternyata kelupaan, rendaman minggu lalu aja belum diangkat. Oke. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekilas itu pembukaan yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan yang selanjutnya tadi katanya ada dialog, ada beberapa hal
yang akan saya sampaikan, kemudian nanti mungkin perlu tanggapan Bapak dan Ibu. Ya. Yang pertama masalah perpulangan. Ya, karena kemarin